Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4. Ini Usmel langsung sampaikan kisi-kisi dan bank soalnya lewat video ya. Untuk kisi-kisinya teman-teman yang harus dipelajari yaitu bab 4, 5, dan 6. Yang bab 4 itu tentang usroh, afrodul usroh, anggota keluarga. Kemudian bab 5 itu ada fil baiti, tentang di rumah. Kemudian yang terakhir uhibbu Indonesia. Bab terakhir ya, bab 6 tentang aku cinta Indonesia. Nah, untuk yang paling pertama yang harus teman-teman siapkan itu pastinya teman-teman harus mempelajari kosakata mufrodat. Di setiap awal bab itu pasti ada tabel mufrodatnya. Nah, ini teman-teman baca, hafalkan ya, harus tahu kosakatanya, bahasa Arabnya. Kemudian urutkan untuk yang pertama dari bab 4 tentang afrodul usrah. Nah, ini kosakata di afrodul usrah. Lagunya juga sudah ada di YouTube ya, bisa dihafalkan lagi. Kemudian, nah untuk ism isyarah, kata tunjuk, mudzakkar dan muannas, masih ingat? Untuk kata tunjuk dekat, yang artinya ini, itu pakainya hada dan hadihi. Hada untuk laki-laki mudzakkar, hadihi untuk muannas perempuan. Kemudian kata tunjuk yang jauh pakainya dalika dan tilka. Ya, dalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Misal nanti ada soal titik-titik uhtun. Nah, uhtun kan saudari. Berarti kata tunjuknya yang pas yang mana? Tilka, dalika. Nah, itu disesuaikan ya, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Kata tunjuk dekat itu hada hadihi, kata tunjuk jauh itu dalika, tilka. Kemudian ada kalimat tanya atau harful istifham. Di sini ada penggunaan kata ma dan juga man. Ma itu artinya apa? Man itu artinya siapa. Lanjut. Nah, di sini ada harful istifham yang sudah kita pelajari. Ada yang pertama hal. Hal itu artinya apakah? Untuk menanyakan suatu yang jawabannya iya atau tidak. Iya itu na'am, tidak itu la. Ya, jawabannya untuk na'am dan la. Itu pakainya hal. Kemudian kalau untuk menanyakan keterangan penjelasan suatu nama, pakainya ini ya, ma, artinya apa? Misal mau tanya profesi. Nah, ma mihnatuka, apa profesimu? Pakainya ma. Kemudian man di sini artinya siapa? Nah, untuk menanyakan suatu yang berakal atau siapa. Kalau aina ini untuk menanyakan tempat yang artinya di mana. Ada hal, ma, man, sama aina. Itu ya. Di bab 5 itu tentang fil baiti, di rumah. Teman-teman bisa hafalkan ruangan apa aja yang ada di rumah. Ghurfatul doifi, ruang tamu. Ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul usroh, ruang keluarga. Sama barang-barang yang ada di rumah ini ada di kosakata halaman 86 ya. Teman-teman bisa pelajari, dihafalkan ya. Kemudian lanjut, ada harfu jar. Ya, harfu jar ini huruf yang membuat kata setelahnya itu berharokat kasroh. Huruf-huruf harfu jar itu apa aja? Itu ada di halaman 90. Dihafalkan ya. Tahta, fauko, ala, fi, baina, janiba, waro'a, dan amama. Dihafalkan beserta artinya. Nah, sekarang setelah harfu jar itu kata setelahnya kan berharokat kasroh. Itu disebut dengan ism majrur. Terus kasih contoh di sini. Ajlisu alal kursi. Nah, harfu jarnya yang mana? Harfu jarnya sudah ada di sini ya. Harfu jarnya yang ala. Kemudian ism majrur. Ism majrur itu yang berharokat kasroh setelah kata setelahnya, yaitu al-kursiyi. Nah, itu namanya ism majrur. Jadi ada harfu jar, ada ism majrur. Nanti kalau ada soal, ada kalimat pakai bahasa Arab, kemudian ditanyakan harfu jarnya yang mana. Nah, ini teman-teman harus hafalkan. Yang tahta, fauqa, ala, fi, baina, janiba, waro'a, amama. Itu ya. Dan nanti ada soal lagi, ism majrurnya yang mana. Nah, itu berarti ism majrur itu kata setelah harfu jarnya yang berharokat kasroh. Itu namanya ism majrur. Itu ya. Lanjut. Ada di bab 6.
bab 6 ini teman-teman Uhibbu Indonesia, tentang Indonesia, dihafalkan ini kosakatanya ada di halaman 104 dan 105 ya. Saja kelatihan yang di halaman 118. Ini bang soalnya kita ngerjain di latihan yang di buku aja ya, bagian terakhir ya. Bismillah bantu di sini mengartikan undur dalikar rojul. Perhatikan laki-laki itu. Huwa abi, dia ayahku. Wa ana, siapa? Dan saya siapanya. Anak ya, anak itu berarti ibnun. Nih, yang jim. Kemudian nomor 2, li abi uhtun ismuha Zakiyah. Ayahku mempunyai uhtun, saudara perempuan, ismuha Zakiyah, namanya Zakiyah. Fahiyah titik-titik, saudara perempuannya ayah berarti siapanya kita? Bibi dari ayah berarti yang ini. Ammati dari kata ammatun. Kalau kholatun itu bibi dari ibu. Nomor 3, atanawalul futur kula soba fi baiti ma'a titik-titik. Saya sarapan setiap pagi di rumahku bersama siapa? Jironi itu tetangga, usroh ya. Usroh itu keluarga. Ustadz tahu, sodik itu teman. Hadihi zaujatu kholi. Ini istri pamanku. Fahiyah berarti istrinya paman, siapanya kita? Kholun kholati. Kholun kholatun. Bibi. Kemudian nomor 5, mahwa aku abika. Saudara laki-lakinya ayah itu siapa? Siapanya kita? Berarti saudara laki-laki pamannya yang amun, ami. Kemudian ada rusud darsa suma anamu fi titik-titik. Saya belajar pelajaran, kemudian saya tidurnya di mana? Matbah itu dapur, hamam kamar mandi, syurfah itu teras, gurfah itu ruangan atau kamar. Amamal baiti jadi titik-titik wasi di depan. Amama di depan rumah kakekku ada titik-titik luas. Di depan rumah biasanya ada apa? Ada fina. Fina itu halaman. Kemudian nomor 8, figur Fati firosh. Figur Fati di kamarku. Firosh ada kasur. Alaihi titik-titik. Biasanya di atas kasur ada apa? Ada ini ya, wisadah artinya bantal. Bilat itu lantai, nafidah itu jendela, kursi-kursi. Nah, itu teman-teman bisa lihat di kamus yang di tabel halaman yang bab 5 tentang rumah. Kemudian nomor 9, aftahu, saya membuka titik-titik, suma ada hulul bait. Kemudian saya masuk rumah. Yang dibuka biasanya apa? Membuka pintu. Pintu itu bahasa Arabnya babun. Aftahul baba. Nomor 10, titik-titik fil hamam qabla dhihab ilal masjid. Hamam itu kamar mandi. Di kamar mandi sebelum pergi ke masjid. Biasanya ngapain? Akulu itu makan, anam tidur, aktasil mandi, ashrab itu minum. Kemudian Ashimatu Indonesia, ibu kota Indonesia, Surabaya, Bali, Palembang, apa Jakarta? Jakarta. Kemudian lugatu Jawa hiya lugoh, bahasa Jawa adalah bahasa apa? Bahasa daerah ya, bahasa daerah itu ini mahalliyah. Kemudian uhibbullah wa rasulullah, saya cinta Allah dan Rasulnya dan utusan Allah. Berarti dini, agamaku apa? Islam. Kemudian nomor 14, di Indonesia, titik-titik kasiroh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, wa ghairu dalik. Nah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, nah itu termasuk apa? Pulau ya, pulau itu bahasa Arabnya ini Jazair. Dari kalau pulaunya satu jazirotun, karena berhubung banyak pulaunya, jamaknya bentuknya berubah menjadi jazair. Kemudian nomor 15, masmu baladika, apa nama negaramu? Singapura, Malaysia, Filipina,
Filipina apa Indonesia? Udah kelihatan ya, Indonesia. Kemudian Mayali min afrodi usrotika illa, berikut ini adalah anggota keluargamu kecuali, illa itu artinya kecuali. Mana yang bukan anggota keluarga? Abaka itu ayahmu, jadduka kakekmu, sodikoka temanmu, ammaka pamanmu. Berarti yang bukan anggota keluarga sodikuka. Lanjut halaman 120. Mayali min juz'i baitika. Berikut ini adalah bagian-bagian dari rumahmu. Illa lagi, kecuali. Yang mana yang bukan bagian dari rumah? Fina, halaman, matbah dapur, ghurfatun naum, rumah, ruang tamu, mal'ab. Mal'ab ini tempat bermain. Kemudian Mayali min Jazair fi Indonesia illa, berikut ini adalah pulau-pulau di Indonesia kecuali yang bukan, yaitu Bali termasuk Jawa, Madura ini ya, Singapura. Kemudian nomor 19 Mayali min asma'i qabail fi Indonesia illa, qabail kalau Jazair, Jazirotun tadi pulau, qabail, qabilatun itu suku. Yang berikut ini yang termasuk suku-suku di Indonesia kecuali ini ya, suku Quraisy, nggak ada ini zaman Nabi, suku Quraisy. Dan yang terakhir Asimatu Jawal Gorbiyah, ibu kota Jawa, Gorbiyah itu bagian barat, ibu kota Jawa Barat ya, Bandung, Yogyakarta, Bandung, Sulu, Jakarta. Nah, insya Allah untuk yang nama-nama daerah, nama-nama suku, nama-nama pulau, itu bahasa Arab sama artinya itu nggak beda jauh ya, mirip-mirip. Sumatera, Sulawesi, nah itu kan udah kelihatan artinya ya. Silahkan dipelajari, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke Usmel, gitu ya. Selamat belajar, dihafalkan kosakatanya. Usmel tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.